Iya. Anti pacaran sejak SMA saya. Sejak SMA Anda anti pacaran. Dan Anda nggak pernah pacaran? Pacaran tapi habis itu. Oh, kita ini harus berdakwah. Apapun caranya, dakwah aja. Dapat bonus SMS, saya sebarin. Facebook, bonus SMS dulu Mas ya. Iya, terus? Saya sebarin hadis-hadis. Oh. Orang-orang Anda tapi mau dakwah gak modal. Selalu melihat sisi positif dari cerita dan pengalaman seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Haji Muda, kembali lagi di satu program di mana kita akan ngobrol-ngobrol, mengambil cerita untuk kita jadikan pelajaran dan inspirasi bagi kita semua di satu program yang namanya Ngopi Bareng Ustadz bersama saya Husein Ja'far Al-Haddar. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan obrolan ini atau memulai obrolan ini, kita ngopi dulu. Santai aja. Ya, bintang tamu kali ini kawan saya, sahabat saya, yang kita juga sudah sering bikin konten bareng. Nanti kita juga akan cerita soal itu. Yang betapapun sudah banyak menginspirasi, tapi kita ingin di kesempatan kali ini dia cerita tentang beberapa hal yang bisa menjadi sesuatu yang menarik buat kita pada hari ini. Siapa lagi kalau bukan Tretan Muslim. Kenapa saya ketemu Anda lagi? Nggak, ini acara yang sangat unik ya, Ngopi Bareng Ustadz. Iya. Jadi diawali dengan ngopi. Iya. Untung bukan badminton dengan Ustadz ya. Diawali dengan Anda mau ceramah bentar dulu ya. Nah, karena ini Ngopi Bareng Ustadz, jadi Anda harus harus ngopi juga. Iya, ya? harus ngopi. Ngopi dulu. Santai aja. Jadi awalnya rencananya jadi gelasnya kosong aja katanya buat properti. Saya gak mau ngopi bareng Ustadz kok gelasnya kosong gitu. Gak boleh bohong kita. Harus jujur banget ya, bahkan properti harus real ya. Harus real, jujur. Slim, apa kabar? Ya, baik Habib Husein Ja'far. Sekarang apa kesibukan? Ya kesibukannya sekarang sih paling masih bikin konten aja. Bikin konten. Ya. Terus inti ini mau dikenal sebagai siapa sih? Chef, perawat, kemudian hairstylist komika. juga. Hairstylist pernah juga. Hairstylist. Anda ini siapa? Paling sih konten kreator aja, konten kreator. Konten kreator. Ya? Karena membuat banyak konten gitu. Kalau dibilang YouTuber nggak terlalu serius itu. Nggak terlalu serius. Itu terlalu serius justru. Biasanya YouTuber kan lebih serius bikin kontennya. Kalau saya sih lebih mending konten kreator sih. Konten kreator aja ya. Terus orang ini juga bingung sama Tretan Muslim. Ini Tretan Muslim ini tujuan bikin konten atau secara umum sih tujuan hidupnya apa gitu kok? Ya Anda berteman sama Coki, Anda berteman dengan Habib. Yeah. Anda itu kayak jenis kelaminnya gak jelas. Kalau tujuan utamanya sih menyenangkan diri sendiri sih. Diri sendiri? Iya, diri sendiri dulu. Anda pelit sekali. Tapi ini rahasia ya. Maksudnya mau bikin konten apa, konten aneh, konten serius, terus sebenarnya terutama kepuasan gitu. Meskipun orang anjir ngapain konten kayak gitu, tapi itu kesenangan diri sendiri. Dan sangat senang sekali kalau konten yang saya senangin, yang saya bikin itu juga bisa menghibur orang gitu. Tapi kalau sampai tahap menginspirasi orang itu kayaknya terlalu berat juga ya. Tretan Muslim dan Coki Pardede ingin bertujuan menginspirasi orang. itu kita nggak pernah meniatkan begitu sih. Maksudnya kita have fun aja, bikin konten sesuai kesenangan kita. Kebebasan berekspresi lah. Kebebasan berekspresi gitu lah ya. Untuk Anda menyenangkan, syukur-syukur bisa menginspirasi. Menghibur orang lain. Menghibur dulu lah, menginspirasi. Menghibur dulu. Kalau ada inspirasinya. Kalau ada inspirasinya silakan diambil. Tapi kan bisa aja orang dapat inspirasinya jangan jadi seperti Tretan Muslim dan Coki.
Apa? Karena jangan jadi seperti Tretan Muslim dan Joki agar hidup Anda gak jadi susah gitu. Ya, tidak perlu Itu kan jadi. inspirasi juga kan? Iya, tidak perlu. Justru saya mencontohkan nih, kalau hidup berat jangan seperti saya gitu. Itu inspirasinya itu Iya. justru ya. Terus juga pokoknya kalau kita ngelihat Tretan Muslim Ya. itu hidupnya betul-betul zigzag gitu. Misalnya Anda coba lihat Facebook dia 5 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu, dia itu menjadi sangat dakwah Ya. banget gitu, anti pacaran. Iya. Anti pacaran sejak SMA saya. Sejak SMA Anda Ya. anti pacaran, dan Anda nggak pernah pacaran. Pacaran tapi habis itu. Kan anti doang. Anti Oh, doang. sebelumnya anti pacaran. Sebelumnya terus anti akhirnya pacaran. tahun, 2 tahun lah. Habis itu tersesat gitu. Terus saat pacaran. Iya. Itu udah sejak lama. Terus setelah itu anti ngucapin Natal, anti Valentine. Anti Valentine. Bahkan anti mengeluh di Facebook. Gila. Anti mengeluh di Facebook. Kurang Islam ya apa saya? Oh ya, anti mengeluh di Iya, Facebook. jangan mengeluh, hidupnya harus bersyukur gitu. Padahal saya juga ngeluh juga. Padahal itu Anda sedang ngeluh juga. Ya? itu sekitar 7 tahun, 10 tahun yang lalu. Itu kenapa waktu itu? Mungkin karena referensi belajar agamanya dikit gitu. Jadi zaman dulu saya nggak pernah mondok pesantren, saya nggak pernah belajar agama secara formal. Madrasah doang dulu 6 tahun. Abis itu baca-baca buku bapak saya. Jadi bapak saya tuh setiap minggu mungkin dia sering belanja buku. Jadi sebenarnya yang seperti itu bapak Anda. Yang seperti itu bapak saya. Anda dapat warisan aja. Dapat warisan, tapi nggak difilter bacanya. Nggak difilter, langsung ditelan aja. Iya, bapak saya nggak nyuruh saya baca. Saya ke lemari buku itu saya ambilin aja gitu. Baca soal 400 kesalahan dalam sholat. Terus, waduh, ngeri. 400? Sholat aja masih cepet ya kan, ini udah 400 salahnya kan, 400. Sholat aja bolong-bolong. Bolong-bolong. Enggak, kalau sholat ya alhamdulillah nggak bolong, tapi mungkin belum tumak nina dan lain-lain. 400 kesalahan dalam sholat, terus tentang sufistik. Terus ente tapi orang tuh yang nih ada 400. Anda gimana nih? Oh enggak, belum tak tembakin, tak Itu diri sendiri dulu. Baru diterapkan ke orang. Tapi enggak ngomong, "Hei, ada 400 kesalahan," enggak gitu. Intinya belajar agama yang sampai bapak saya sendiri tuh khawatir. Dia nanya ke ustadznya, "Ustadz, ini anak saya kok bacaannya SMA waktu itu sufistik." Waduh. Golongnya dari Mizan tuh kalau nggak Dari salah, Mizan, buku-bukunya Jalaluddin Rahmat. Oke. Sangar juga ya sebenarnya. Iya, sangat sebenarnya. Ya. Tapi saya nggak ada gurunya dulu, Bib. Jadi saya baca, oh gini nggak boleh, ini nggak boleh. Terus tiba-tiba dulu serius nih ya, saya bilang ke orang tua, "Pak, saya nggak mau kuliah. Saya mau jadi tukang bakso aja." Apa? Kenapa? Untuk apa hidup kebahagiaan di dunia? Sumpah aku bilang gitu. Bapak aku mendengar itu, "Anakku kenapa?" Karena heran gitu, anak SMA kok udah kepikiran duniawi ini tidak perlu, gitu aku. Karena nggak ada gurunya, jadi Dan aku belajar. satu referensinya cuma itu aja. Referensinya ini, oh gini, wah ini, waduh ini harus diterapkan, dakwah. Akhirnya nggak terbuka pikiran ente. Iya, nggak terbuka. Aku menganggapnya dulu referensi kurang banyak, jadi pandangannya sempit bahwa oh berarti kehidupan di dunia ini kan katanya hanya main-main. Berarti nggak perlu kerja keras dong. Begitu prinsip saya. Terus dakwah. Oh, kita ini harus berdakwah. Apapun caranya, dakwah aja. Dapat bonus SMS, saya sebarin. Facebook, bonus SMS dulu Mas ya. Iya, terus? Saya sebarin hadis-hadis. Oh. Orang-orang Anda tapi mau dakwah nggak modal. Kalau nggak punya bonus nggak dakwah. Oh iya juga ya. Di Facebook tuh sebar-sebarin dakwah gitu sih. Merasa apa yang saya tahu kan kalau nggak salah ada sampaikanlah satu ayat gitu. Tapi cara nyampeinnya gimana? Pandangan ini benar apa enggak? Saya nggak mempertimbangkan itu. Dulu saya sampai oh gini nggak boleh. Natal tuh haram. Valentine tuh bukan budaya kita. Saya sebarkan harus disampaikan begitu. Tapi bisa jadi itu kan benar menurut sebagian orang. Ya. Tapi karena ente merasa kebenaran hanya itu sehingga ente memaksakan itu. Itu dia. Kepada orang lain. Dan aku dulu kesel kalau orang nggak terima gitu. Maksudnya kalau aku bilang, ini ngucapin Natal haram loh. Nah misalnya ada yang komen bilang enggak gitu, Enggak, Muslim, atau Valentine. boleh gitu. Misalnya ente ngapain dulu tuh?
aku akan membantah. Anda ini meremehkan gitu. Terus atau ya seperti jawaban orang-orang yang sekarang berdebat itu. Iya di medsos itu. Iya, itu adalah saya yang dulu. Gitu sih. Lah, terus berubahnya sih. Sekarang kan 180 derajat orang nilainya Iya. seolah-olah sudah berubah 180 derajat itu. Berubahnya itu karena berteman dengan orang non-Islam justru. Gitu. Berteman dengan Shoki, berteman dengan Benedion. Saya dulu ya di Madura jarang lah orang non-Islam kan. Iya, Jadi iya. saya menganggap orang non-Islam tuh akan mengkristenisasi kita. Orang Islam tuh musuh Nabi. Saya menganggap orang non-Islam, orang Kristen tuh adalah pasti jahat gitu. Begitu saya ketemu teman-teman non-Islam di Jakarta, itu awal-awal 2013, saya lihat kok baik-baik gitu. Iya. Saya bilang ke teman saya, kamu Kristen tapi kenapa baik? itu serius loh saya ngomong gitu. Karena saking sedikitnya referensi gitu. Ya. Begitu dilihat ada orang non-Islam baik, saya jadi belajar. Oh, kita ternyata nggak boleh ya curiga ke agama lain gitu. Iya. Dan itu gak ada dulu sebelumnya referensi Nggak ada. yang ente baca gitu bahwa oh non muslim ini seharusnya kita berbuat baik. Nggak kepada ada kan, non-muslim. saya diajarinya kalau madrasah dulu Nabi Muhammad berperang melawan kaum kafir. Dulu versi sempitnya kan adalah kafir adalah non-Islam gitu. Saya referensi untuk orang banyak menganggap kafir adalah non-Islam, non-Islam adalah jahat. Saya pikir orang non-Islam jahat. Begitu ketemu, loh kok baik-baik. Iya. Kok nggak ada, kok dia nggak bahkan dia tidak pernah berusaha mengkristenkan, bahkan melarang saya ibadah aja nggak ada. Karena yang diperangi Nabi itu kan sebenarnya kafir yang harbi, Iya, kafir kafir. yang memerangi Nabi. Yang Kalau jahat nggak ya. memerangi ya kita harus berbuat baik kan. Berbuat baik. Nah dari situ salah satu membuat saya mau memperluas referensi lah gitu. Itu merubah pandangan saya gitu bahwa oh mereka ternyata nggak jahat. Nah dari situlah start awal saya mencoba meluaskan referensi gitu. Memperluas referensi. Tadinya mungkin buku agamanya itu doang atau ustadz panutannya itu doang, tapi setelah ke-trigger berteman dengan beda agama itu, jadi saya mencoba memperluas referensi gitu bahwa pandangan Islam itu nggak itu aja gitu. Iya, nggak ini Muslim tapi nggak merasa khawatir gitu. Kalau berteman dengan non Muslim akan melunturkan Keimanan iman gitu. ente. Justru saya nggak takut ya, tapi justru saya malah mengagumi beberapa perbuatan mereka ya. Salah satunya mereka kalau makan itu selalu berdoa. Iya, yang Mau ini. bareng-bareng, mau pakai simbol, terus berdoa. Itu saya malah melihat ini teman-teman saya yang sesama Islam Kadang sering lupa. Baca doanya udah di parkiran mobil ya kan, di Kadang jalan sambil aku lapar gitu. Kok saya melihat sesuatu yang luar biasa, mereka selalu ingat gitu. dan itu justru mengingatkan ente untuk berdoa sebagai seorang Muslim. Iya, sebelum justru itu bukan saya kagum, saya meniru perbuatan dia, justru mengingatkan gitu. Kok dia makan tuh selalu inget gitu, nggak pernah lupa. Iya. Dan saya tanya, kamu doanya apa? Dia doanya terima kasih udah dikasih makan, terima kasih pada yang memberi makan gitu. Saya cukup kagum gitu. Iya. Ternyata kamu mempertimbangkan juga kepada yang ngasih makan, kamu doain juga gitu. Iya. Nah dari situ saya makin seneng gitu dengan perbedaan gitu. Bukannya saya malah takut dan menjauh, saya malah perbedaan. Saya makin tahu agama-agama lain tuh baik juga gitu. Dan bahkan ada suatu momen saya ikut ke gerejanya teman saya. Ini jangan ditiru ya, ini cukup aneh nih cara saya. Tapi saya bilang kan, wah kamu kalau tinggal di dekat gereja katanya takut tergoda gitu kan. Saya nggak takut tergoda, saya tantang diri saya kan. Terus? Ayo kita ikut ke gereja. Masuk Anda. Masuk saya. Terus? Kan? Ya saya nggak ikut ritual, nggak baca-baca, cuma ikut aja. Teman saya nyanyi-nyanyi, dia baca-baca, saya diem doang, pengen tahu doang. Ya alhamdulillah keluar dari situ Aman. aman. Karena di dalam saya dengerin headset. Gak. Seriusnya adalah nggak dengerin headset. Tapi beneran setelah itu malah saya ngerasa enggak kok. Bahkan saya di dalam gereja pun nggak ada godaan. Iya, Jadi dimanapun kita berada, bahkan kita di dalam gereja pun di kamar teman saya itu ada patung Bunda Maria, ada patung Yesus. Itu tidak membuat saya jadi tergoda atau bahkan saya jadi jangan pasang-pasang ornamen gini dong gitu. Malah justru membuat saya lebih belajar menghargai sih. Menghargai orang lain.
Nah, jadi ada fase-fase hidup yang seperti itu, yang pernah radikal, kemudian berubah jadi Lebih santai lah. lebih santai lah. Nah, jalannya kemudian akhirnya ke komika. Orang Madura jadi komika itu jauh. Sebenarnya kan orang Madura itu bakatnya memang lucu. Tapi kayaknya kalau disuruh ngelucu itu agak berat gitu. Karena kehidupan kita sudah lucu. Nggak, dulu saya masuk komika, sebelum komika malah lulusan. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, saya ini lulusan D3 keperawatan. Keperawat. Sekarang nggak ada sisanya tuh keperawatan. Bisa Nancy doang sih. Sama ngukur nadi doang. Ya, kalau udah diukur nadi berarti perkara mati gak mati. Udah mati baru inti. Itu dari keperawatan ya, dari masuk komedian ya karena dulu saat saya di Surabaya itu ada istilahnya open mic, stand up comedy komunitas-komunitas gitu. Terus saya ngerasa biasalah orang kan lucu nih kayaknya nih gitu kan. Dulu saya ya ceritain soal Madura aja gitu. Karena stand up comedy kan esensinya adalah stand, bukan berdiri, tapi stand tuh memperjuangkan apa yang kita yakinin. Dulu kan saya di Surabaya sebagai orang Madura kan biasanya ya sering didiskriminasi, sering dibercandain gitu. Ya dulu saya stand up ya untuk ngomong soal itu. Kenapa sih Madura? Kalau orang ngomong Madura diketawain. Kenapa orang Madura dikira mau nyolong besi gitu. Itu padahal saya stand up-nya kayak udah orasi beneran gitu. Ya tapi harus ada komedinya. Itu sih awal masuk. Tapi itu kan komedi. Dulunya ente perawat sih. Ya. Artinya kan seharusnya ente itu pernah ada masa di mana ente nih mau serius berkarir sebagai perawat, atau memang perawat nih memang nggak sengaja gitu masuk perawat? Sengaja sih, karena udah pernah kuliah sastra Inggris 6 bulan. Iya, pernah sastra Inggris. Sastra Inggris 6 bulan doang. Terus karena udah gagal sekali, nggak enak lah, akhirnya ngikut orang tua gitu. Soalnya dua kakak saya itu perawat semua. Oh iya. Jadinya kayak ya udahlah, saran orang tua perawat aja gitu. Berarti ketika kemudian jadi stand up comedian, orang tua gak sepenuhnya bisa nerima di awal? Bukan, lebih khawatirnya sih kepada pergaulannya. Biasa kan orang Madura denger anaknya di kafe Surabaya tuh, nah kamu narkoba ya? Baru di kafe doang ya. Itu doang sih. Tapi kalau karir dan hobi orang tua selalu support. Cuma kayak susah menjelaskan gitu ke orang tua, ini stand up comedy, ini ngelucu nanti dapat duit. Saya pokoknya bilang saya lulus perawat dulu. Kamu ngapain di Surabaya, kerja kagak ya kan? Udah Bu, percaya Bu, lucu nanti nih. Lucu gitu. Ya untungnya lucu beneran ya kan. Dan akhirnya dapat karirnya gitu kata sih. Ibu dan Bapak Anda, saya setiap hari ngelucu gak dapat apa-apa. Nah, terus kalau chef sebagai chef Anda kan, itu Anda dapat apa gitu? Apa Anda bikin restoran atau dari konten-konten masak saya ya? Iya, enggak, ini dulu deh. Chef itu dari mana? Sebenarnya itu disclaimer pribadi aja gitu. Maksudnya kayak saya ngaku-ngaku doang chef sebenarnya. Iya, maksudnya itu dari mana? Ente bisa masak? Alhamdulillah enggak sih, enggak bisa. Saya pernah diajak masak. Diajak makan makanan tersesat itu, dicampur yang gak jelas. Lah, jadi ente kok ngaku chef gitu? Maksudnya dari mana itu? Ente ngaku chef itu? Enggak, karena dari aslinya dari dulu emang suka nonton acara masak gitu. Nonton acara masak dulu di Madura itu kan udah suka nonton acara masak. Bahkan teman saya itu kan bapaknya koki di kapal pesiar gitu. Dia sampai buku menunya saya dikasih ke saya. Saya mana nih buku menu kakeknya dia bahkan yang masih mesin ketik tuh. Saya baca-baca kan. Saya mau praktekin di rumah kan, ternyata bahan-bahannya nggak lengkap di Madura kan. Bumbu-bumbu seperti koriander terus atau daun mint gitu di Madura kan adanya daun pisang doang ya kan. Tapi sebelum perawat SMA bahkan saya udah eksperimental juga. Saya dulu kalau bikin nasi goreng itu saya kasih Coca-Cola. Dari dulu memang. Dari dulu. Tapi hanya untuk kepuasan pribadi gitu, mau nyoba sesuatu. Nah, baru setelah di Jakarta
sebenarnya sejujurnya saya pengen punya acara masak beneran loh, Bib. Oh iya. Itu seriusnya. Tapi kan stasiun TV mana yang mau menerima acara muntah-muntah? Iya. Sudah muntah kena kasus lagi. Tapi dari situ saya nontonin masak, saya praktekin. Akhirnya karena saya nggak punya platform untuk masak, saya bikin sendiri gitu. Saya masak-masak sendiri, eksperimen sendiri gitu. Slim, Ya. punya bayangan nggak kalau ada misalnya investor mau ngasih fasilitas ke ente buat bangun restoran? Gimana restoran ala Tretan Muslim? Saya pengen nanti kalau bikin restoran. Nggak mungkin ente kan bikin orang muntah-muntah. Enggak. Di restoran. Lu jangan main-main, ini modalnya gede kata investor. Ya, tapi ini serius jawaban benerannya ya. Saya kalau ada yang beneran mau investor gitu, saya pengen bikin restoran yang nggak ada menunya. Orang mesen itu karena ngobrol. Misalnya gini, Habib sekarang lagi mau makan apa? Saya pengen mie yang agak asin apa? Ya udah saya masakin gitu. Jadi Dan bayarnya terserah gitu. Bayarnya terserah. Bayar terserah, menunya ya terserah saya gitu. Ya, tapi sesuai keinginan. Biasa kan kita bayar ada orang terserah siapa investor yang mau. Bayar terserah. enggak, saya itu salah satu konsep restoran di Amerika. Mohon maaf, saya restorannya bukan Padang, bukan warteg referensi saya dong. Saya referensinya Saudi. Itu semua restoran Arab referensi Anda. Enggak, saya pernah nonton acara gitu, dia punya restoran dan dia nggak ada menunya. Jadi orang tuh makan ya sesuai obrolannya gitu. Jadi kayaknya ini restoran harus di samping apa pasar Pasar mungkin deh, pasar. Jadi apa ada yang bagian gitu. Ada enggak, tapi dia udah Lengkap nyetop lah lah. makanannya. Tapi Sama kalau bayar seenaknya itu gimana Slim maksudnya? justru ya asal tidak buka di tempat dekat-dekat anak kosan ya. Yang sangat barbar apabila melihat orang tahlilan aja dia bolak-balik kan, agar kenyang. Gitu. Ya asal nggak gitu kayaknya Yang kalau paham. ada sih restoran di Jakarta tuh yang konsepnya bayarnya juga terserah. Tapi justru orang kalau dibikin puas bayarnya akan bisa lebih. Iya. Biasanya orang misalnya nasi goreng biasa harga 30.000 karena dia senang banget bisa 100.000. Oke. Gitu sih. Karena kan orang yang seleranya makanannya begitu pasti juga duitnya pasti ada gitu. Iya. Itu serius kalau ada investor yang mau ya. Dan yang pasti nggak di Madura restoran gitu. Sudah di Madura karena kan sate lagi. Bebek sama nasi bebek. Ya itu aja muternya orang itu. Ya. Sama sih. Kultum pemuda tersesat. Nah. Ini yang menjadi kehebohan di mana-mana. Ya. Jadi saya sama Tretan Muslim punya konten namanya Kultum Pemuda Tersesat. Ini saya tuh kemarin di bandara ada orang yang Bib, saya tolong masukin ke Kultum Pemuda Tersesat pertanyaan saya. Terus saya mau melakukan apa aja deh. Biar masuk pemuda terus. Iya, biar lucu. Ayo deh Ya. ngapain? Karena saya pernah papasan sama ojek online, itu tiba-tiba dia kayak mepet saya mau nabrak, kemudian bilang, "Bib, saya Kultum Pemuda Tersesat." Nah, itu saya diceritain karena lucu kan. Dia, "Ayo Bib, gimana lucunya nih agar saya masuk Kultum Pemuda Tersesat." Nah, itu kan bikin kehebohan. Ya. Itu gimana ceritanya Kultum Pemuda Tersesat? Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin baru nonton Pemuda Tersesat, kok bisa ada acara ceramah ya, hitungannya Iya, acara kita ceramah. acara dakwah ya. Dakwah. Tapi namanya justru konteksnya negatif gitu. Pemuda Tersesat. Biasa kan kalau acara-acara dakwah tuh Damai Indonesia atau Islam itu indah. Islam itu indah, hidayah menjemput, begitu kan. Kenapa konten kita namanya Pemuda Tersesat? Itu sih biar yang nanya tuh apa namanya? Lebih nggak sungkan gitu, Beb. Kalau kita namanya kan Islam itu indah. Kan penonton kita tersesat Iya, kan. iya, Kalau iya. nanya kan aku terlalu kotor untuk bertanya. Tapi kita ngasih nama Yayasan Pemuda Tersesat itu biar kita kayak ayo kita belajar bareng gitu. Iya. Kita nggak ada siapa yang lebih suci, siapa yang Dan memang lebih... sebelumnya relatif nggak ada platform yang seperti itu ya. Iya nggak ada, Artinya semuanya yang positif semua ya. memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan yang real, Iya. tapi aneh dan nggak mungkin mereka tanyain di masjid. Malu kalau Anda lagi ceramah terus ada yang nanya seperti di Pemuda Tersesat, malu. Contoh pertanyaannya lah. Ada yang waktu itu nanya orang ateis nggak punya jodoh ya, Bib?
Kan jodoh di tangan Tuhan gitu. Ateis kan nggak punya Tuhan gitu. Itu apabila Anda bertanya di masjid, ditempeleng sarung Anda mungkin. Anda gak dijawab ditempeleng sarung. Ada yang nanya, Bib, kiamat kan hari Jumat. Terus gimana negara-negara seperti Brazil yang masih hari Kamis? Terus Bib, nanti kan orang-orang kan banyak yang pindah ke Mars. Terus Dajjal nanti pelongo-pelongo dong di bumi pas kiamat katanya. Merasa di prank. Ya makanya pertanyaan-pertanyaan gitu sih mungkin ada yang bercanda, tapi ada yang beneran serius. Kayak ini serius, waktu itu ada yang nanya, Bib, saya tinggal satu kosan sama cewek saya. Tapi saya sering sholat jemaah bareng. Dan saya nggak pernah ngapa-ngapain. berbuat aneh-aneh. Terus kalau cium tangan itu dosa nggak, Bib? Gitu. Mohon maaf, Anda tinggal bareng saja. Itu dulu yang Anda fokuskan. Dan dia bilangnya kebetulan ya waktu itu. Kebetulan saya tinggal sekamar. Itu sudah diincer itu ya kan. Terus pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak akan ada yang bisa jawab. Ada yang nanya waktu itu, kalau kehirup bau ganja gimana? Iya, betul. Wah itu mungkin menurut saya luar biasa sekali. Orang bisa sejujur itu sama kita, bahkan tanya hal-hal yang berbau agak pornografi ya. Bayangin. Hubungan seksual dia. Di konten dakwah kita bisa bebas bertanya. Tapi memang apapun. itu real pertanyaan mereka. Itu kan dari awal kita niatnya itu kan, karena memang itu real pertanyaan mereka. Dan mungkin sebagian bercanda, tapi yang jelas kan jawabannya gak bercanda. Nah, itu dia yang harus kita meskipun pertanyaan seaneh apapun, Habib juga harus menjawabnya dengan benar, dengan landasan Al-Quran dan hadis. Iya. Dan ternyata banyak, nggak tahu banyak apa enggak, tapi beberapa DM katanya udah mulai sholat 5 waktu. Lagi, bayangin, dulu gak sholat. konten pemuda tersesat loh. Bikin orang sholat. Ya Lebih bersyukur banyak sih kalau yang impactnya bagus ya. Impactnya bagus. Anda lumayan menginspirasi. Nah, Anda jangan memuji-muji saya. Saya sama Coki itu kalau dipuji salting, Mbak. Biasa jadi hina. Biasa dihina. Ya itu alasan kita bikin konten pemuda tersesat. Tersesat, Untuk menampung pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa ditanyain di tempat lain, bahkan mungkin ke orang tuanya sendiri nggak mungkin dijawab. Iya. Mungkin nggak berani juga dia nanya, atau minimal malu lah. Malu soal nanya soal Karena, masturbasi. Iya, gitu-gitu. masturbasi, hukumnya masturbasi, kemudian hukumnya onani di siang hari di bulan Ramadan. Itu real. Kenapa real? Karena kan kita pernah muda banget dulu dan berkumpul dengan orang-orang yang seperti itu, yang kita tahu, jadi dunianya circle-nya begitu. Itu sih. Jadi itu. Nah, tapi itu saya relatif tahu lah. Tapi yang saya penasaran, itu kan nama pemuda tersesat, itu dari ente. Jadi awalnya itu Kultum Ramadan. Ya. Awalnya itu namanya Kultum Ramadan. Itu pas sudah syuting, sudah mau mulai syuting, itu masih Kultum Ramadan. Tiba-tiba Trairan Muslim bilang, jangan Kultum Ramadan, Kultum Pemuda Tersesat aja. Jadi nama Kultum Pemuda Tersesat itu ditemukan saat mau action ya? Iya. Pas kita mau action, oke, udah siap gini, tiba-tiba dia ngomong, oke, hari ini adalah acara Kultum Ramadan. Saya bilang, ngapain Kultum Ramadan? Terlalu serius bro, pemuda tersesat aja gitu. Saya nggak tahu sih inspirasi itu dari mana, tapi kayaknya karena kan kita kan sudah mempersiapkan waktu itu bahwa ini Kultum positioningnya adalah kita bersama orang-orang yang tersesat tadi. Karena kita tahu penonton MLI kan di dalam kegelapan. Gitu. Makanya saya mikir ya udah namanya sesuatu yang konotasi negatif aja gitu, biar kita berada di sisi mereka gitu. Dan biar saya juga gak beban gitu. Jadi posisi saya gak ustad banget di sana. Dan juga sebenarnya itu juga sih, karena memang itu penting sekali menurut saya, karena itu segmen yang mayoritas mungkin ya di masyarakat muda. Bener. Tapi gak kegarap. Itu bener banget menurut saya. Maksud gini, kalau teman-teman muda ini nanya soal permasalahan sholat, permasalahan zakat, mungkin dia bisa cari referensi di buku ada. Mungkin banyak ustadz yang sudah membahas permasalahan sholat, permasalahan puasa, tapi belum ada kayaknya ustadz yang keprank, Dajjal kena prank, terus boleh nggak nonton TikTok di siang hari di bulan puasa. Cewek-cewek seksi gitu. Itu gimana? Karena itulah masalah real yang sekarang gitu.
dan senang sekali kalau bisa jadi bahan diskusi mereka sih. Ya, akhirnya jadi diskusi bahkan di antara mereka. Ada yang sudah bikin grup pemuda tersesat cabang kota ini, cabang kota itu. Itulah yang saya kadang kesel gitu. Pemuda tersesat nih malah ngumpul gitu. Malah saling curhat. Dan menurut saya pentingnya juga karena kan konten ini nggak mungkin digarap TV kan, Slim? Oh, iya kan? Mana mungkin lah. Artinya nggak mungkin pencerahan ini bisa diberikan atau didapat melalui TV kan? Ya. Atau melalui masjid. Itu hanya bisa di YouTube. YouTube pun itu harus YouTube MLI. Iya sih. Dan kayaknya Jeda Nulis saja waktu itu mikir-mikir mau pas Ramadan tuh Jeda Nulis masih gak ambil konten pemuda tersesat. Pas sudah sekarang ya dengan berat hati oke lah. Tapi ini serius ya. Jadi kalau konten pemuda tersesat kan dibagi, ada di MLI, di channel MLI dan di channelnya Jeda Nulis Habib Ja'far itu kita pisah gitu. Kalau di MLI pertanyaannya yang brutal-brutal nggak apa-apa, tapi kalau di Jeda Nulis agak yang lebih soft gitu. Sekaligus juga pertimbangan saya waktu itu agar setelah mereka terjawab pertanyaannya, mereka mulai juga belajar konten-konten lain di Jeda Nulis yang memang sudah pembelajaran Islam yang ya lumayan serius lah, lumayan bener udah. Ya makanya itu saya respect banget sama Habib Ja'far karena dia mau gini. Habib Ja'far ini seorang pendakwah lah, tapi dia mau memposisikan dirinya di pemuda tersesat gitu. Maksudnya ada yang pernah ngeritik ente nggak, Beb? Maksudnya kenapa Anda kok bersama mereka dan di konten namanya pemuda tersesat gitu? Ngeritik sih enggak, yang ada itu bilang saya sudah terlihat bodoh sekarang. Karena dulu kan ngomongin tentang Islam yang gitu. Tinggi-tinggi, ngomongin filsafat Islam, ngomongin tafsir Quran yang serius. Sekarang kenapa jawabin Dajjal keprank di bumi gitu. Tapi kan ya saya gak peduli lah. Yang penting bisa menemani teman-teman gitu. Iya, karena kalau nggak ada ya Habib dan pemuda tersesat, mungkin saya juga bingung nih orang nanya kemana gitu. Dan mungkin saya juga suatu hari gak mungkin jadi the protectornya pemuda tersesat ketika saya sudah usia lanjut gitu kan. Mungkin juga mereka juga gak suka udah dengerin saya kalau saya sudah usianya lanjut, saya udah gak tahu perkembangan medsos dan lain sebagainya. Sudah tidak asik biasa kalau sudah tidak asik. Humornya bapak-bapak biasanya keranci. Lim. Kemudian ini yang terakhir soal berangkat haji. Oke, berangkat haji. Nanti saya tahu Muslim belum berangkat haji. Belum. Umroh juga belum. Kemudian ke asrama haji Surabaya pernah sih. Asrama haji. Enggak termasuk ya. Yang Ka'bahnya. Yang ada latihan. Latihan. Ada latihan. Tapi kalau haji umroh belum. Pengen enggak sih? Pengen banget sih. Pengen haji ya. Berangkat haji. Ya. Karena kan orang Madura tuh haji mungkin lebih tinggi dari S3 lah. Gelar haji di depan itu lebih tinggi dari gelar orang Madura itu sampai jual sapi, kadang jual sawah ya. Jual sawah dan juga kalau pulang, misalnya haji nih orang Madura pulang, itu balihonya nggak dicopot tuh 3 bulan tuh. Selamat datang dari tanah suci. Dan itu kayaknya cuma orang Madura yang gitu sih. Masa sih? Iya, yang di Madura negeri ataupun swasta ya, di Jawa Timur juga itu ada kayak gerbangnya. Selamat datang Haji Udin misalnya. Ya, dari tanah suci gitu. Dari tanah suci. Sebulan ke depan ini orang haji terus apa gimana? Ternyata emang nggak dicopot saking bangganya mungkin ya. Dan dia banyak identitasnya, misalnya kopiahnya jadi kopiah gini, kopiah putih. Terus nggak mau dipanggil kalau nggak pakai haji. Abah atau abah? Atau abah. Umi. Misalnya Bapak Supriyadi, dia walaupun dengar gak noleh. Bapak Supriyadi, Haji Supriyadi atau Abah Supriyadi baru dia. Itu real ya di Madura ya? Real di Madura. Bahkan ketika dia bukan acara Islami, atau bahkan ketika dia dalam acara-acara yang agak maksiat-maksiat gitu. Itu tetap gelar hajinya dangdutan atau lah, bukan maksiat, acara yang betul-betul jauh dari acara agama. Dangdutan ya Abah Supriyadi dia nyawer terus Haji Supriyadi gitu, itu udah melekat, udah gak bisa enggak ya. Benar-benar. Jadi pengen dipanggil Haji Tretan Musli? Enggak sih, justru mungkin kalau nanti suatu hari naik haji kayaknya nggak mau pakai gelar-gelar gitu. Gelar-gelar ya, cukup
chef aja gelarnya. Ya justru ya kalau bisa Haji Chef. Haji chef. Gak mungkin juga dong Haji Nggak, chef. ya mungkin kalau nanti suatu hari naik haji tapi nggak mau dipasang gelarnya sih gitu. Iya. Tapi tahu nggak Slim bahwa haji itu sekarang itu memang harus dipersiapkan dari muda gitu. Wah, begitu ya Habib. Lalu bagaimana cara mempersiapkannya? Jadi jadi haji itu 15 tahun Nunggunya ya? nunggunya. Bayangin, Anda usia berapa sekarang? 29 lah. 29 tambah 20 tahun, 15-20 tahun artinya 49. 49. Ya, Saya bukan takut meninggal, takut keburu meninggal, takut keburu ikut ajaran coki saya nanti. Kalau kelamaan. Kelamaan nggak berangkat haji. Ya berarti nunggunya selama itu ya? Nunggunya selama itu, karena itu BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji ini mendorong terjadi orang-orang muda itu berangkat haji. Mereka ingin ada haji milenial gitu, haji muda. Milenial? Jadi dipersiapkan sedari dini. Oh. Jadi dari umur 12 tahun tuh sudah bisa nabung untuk kemudian berangkat haji, dan umur 18 sudah bisa berangkat haji. Sorry, dari umur berapa? 12 tahun sudah bisa nabung. Oh. Tapi yang nabung bukan anaknya, orang tuanya. Tuh. Wow. Biasanya orang Madura itu sudah ditabungin. Sudah ditabungin ya? Iya. Wah, jadi masih muda udah bisa berangkat dia. Karena kan ibadah haji itu ibadah fisik lah. Iya. Kalau Anda tua, Anda ngerepotin di sana. Wah, jangan sampai itu terjadi ya Habib ya. Jadi harus mulai dipersiapkan dari sekarang. Dini. Wow, luar biasa sekali BPKH ini ya. Jadi dan memang BPKH ini posisinya juga adalah mengelola dana haji. Jadi dana haji itu kan sebenarnya 70 juta orang. Per orang ya? Per orang itu 70 juta. Hanya bayarnya kan kita 35 juta, separuhnya lah. Yeah. Nah, separuhnya itu dikelola oleh BPKH secara transparan dan tentu berbasis syariah. Berbasis syariah, transparan, akuntabel, ada di websitenya bpkh.co.id. Bisa dicek tuh uang Anda digunakan untuk apa. Dan itu artinya karena diinvestasikan secara syariah, ada fungsi membantu orang lain, membantu perekonomian orang lain kan, karena diputar uang itu. Nah, separuhnya itu dari hasil itu. Jadi kadang ada haji-haji yang sombong. Anda jangan sombong. Separuhnya duit karena orang. Anda bayar separuh. Kalau Anda gak dibayarin sama pengelolaan di BPKH, Anda hajinya sampai Thailand doang. Tapi Thailand, sampai Saudi. Kopiahnya putih setengah doang. Karena sumbangan kan. Anda bukan aba tapi ab doang. Ab doang. Pakai mie doang. Atau Gak pakai mie. Aja Anda. Jadi atau ya emang separuh akhirnya kalau ini. Cuman kan orang ngerasanya seolah-olah dana haji itu udah full ya. 35 itu udah full. Padahal setengahnya karena 40 hari kan di sana. Apalagi orang Madura biasanya kan berangkatnya awal, pulangnya akhir. Bahkan ada yang tinggal bertahun-tahun di sana ya. Itu TKW. Oh, itu TKW. TKL itu. Bahkan di Madura itu di Saudi itu katanya ada kedutaan besar Madura. Iya, yang bagian ngurusin kalau orang bingung gitu. Bingung butuh pendampingan. Terus joki Hajar Aswad itu juga orang Madura, Slim. Ya, aku pernah dengar cerita tuh katanya kalau Hajar Aswad antri, terus ada yang ngasih jalan gitu ya. Iya, dan itu orang Madura. Itu jokinya orang Madura biasanya. Gila, itu Steve Jobs aja nih. Steve Jobs sama siapa ya yang Bill Gates aja nggak nemu loh kerjaan itu gitu. Itu si joki of Hajar Aswad. Cuma Maduranis people. Madura pride, bro. Jadi joki Hajar Aswad. Orang ngejoki. Orang Arabnya sendiri lo nggak kepikiran lah mungkin ya sama kerjanya. Iya, kalau kepikiran kan pasti udah dari dulu awal-awal haji sudah ada pasti, misalnya 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Kok bisa gitu orang Madura nemuin gitu? Iya, kayak dia mungkin lihat macet ada duit nih gitu. Langsung diarahin gitu. Pengen naik haji nanti suatu hari, dan harus dipersiapkan dari sekarang ya. Dipersiapkan dari sekarang, dan kalau bisa tidak egois, tidak hanya mempersiapkan untuk diri kita tapi untuk anak-anak kita. Siap. Ya, jadi terima kasih. Sama-sama. Tretan Muslim. Sama-sama. Jarang-jarang loh Tretan Muslim hadir di acara seperti ini. Ini acara paling bener yang saya datangin.
Dan omongan tretan muslim terbener ya ini. Ya terbener ini, Iya. bayangin loh. Jadi kaget orang. Ya. Terbener udah ini. Dan memang akhirnya jadi dapat inspirasi bahwa dakwah itu gak mesti kemudian dengan cara-cara yang serius, bisa juga dengan pendekatan-pendekatan yang asik. Iya, iya. Karena dakwah itu gak hanya untuk orang tua, tapi juga untuk anak muda. Bahkan Nabi katakan dalam salah satu hadisnya, nah kan dakwah lagi. Biar kelihatan ustad. Biar kelihatan Habibnya. Jadi Nabi katakan seorang anak muda itu kalau dekat sama Allah itu mengundang senyumnya Allah. Karena ada sofwah, nafsu yang mendorong kepada keburukan. Jadi kalau Anda lawan itu jadi baik, itu Allah senang. Kalau orang tua jadi baik kan biasa. Udah karena wajar, dia ya? sudah ingat umur. Kayaknya waktunya nggak panjang kata dia, deket tanah ini, sudah bau tanah dia. Udah bau tanah ya. Jadi makanya biasa aja. Jadi dakwah kepada anak muda tuh saya rasa satu yang perlu memang lebih banyak lagi konten kreator yang main di sana. Itu mungkin teman-teman semoga menginspirasi buat teman-teman semua, dan nanti kita akan ketemu lagi dengan obrolan-obrolan dengan bintang tamu yang lain di Ngopi Bareng Ustadz. Kita ngopi dulu. Mobil. Santai aja. Santai.